Namaku Arga Mahendra, dan aku menceritakan pengalaman ini dengan tangan yang masih gemetar meski bertahun-tahun telah berlalu. Kutukan ini telah mengikuti keluargaku sejak masa kakek buyutku, dan setiap generasi memiliki seseorang yang menjadi pilihan ketika usianya menginjak 25 tahun. Aku tumbuh dengan cerita-cerita samar yang diceritakan dengan rasa enggan oleh ayah dan paman, tetapi mereka selalu menghindari detail, seolah semakin banyak kata yang diucapkan, semakin dekat sosok itu akan mendengar. Aku berusia 25 tahun pada tahun 2017 ketika hidupku berubah sepenuhnya. Aku tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran Purwokerto, rumah peninggalan keluarga yang dibangun tahun 1950-an. Rumah itu terasa besar untukku dengan lorong panjang dan kamar-kamar yang jarang digunakan. Ibu selalu memintaku pindah dari rumah itu, namun aku merasa terlalu banyak kenangan yang melekat pada dinding-dindingnya. Pada akhir bulan April, 2 hari setelah ulang tahunku yang 25, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku sering terbangun pukul 2 atau 3 pagi karena udara yang sangat dingin menusuk tulang. Bukan dingin seperti AC, bukan dingin seperti cuaca malam, tetapi dingin yang terasa seperti berasal dari sesuatu yang hidup. Pada beberapa malam, aku terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang berdiri di ujung tempat tidur, memperhatikanku. Awalnya aku mengira ini efek stres dari pekerjaan, tetapi entah mengapa udara di kamar terasa terlalu berat. Lampu sering berkedip, terutama di sudut ruangan yang menghadap ke lemari kaca tua peninggalan nenek. Setiap aku melewati cermin lemari itu, aku merasakan dorongan untuk tidak menatapnya terlalu lama. Hari demi hari, gangguan itu semakin jelas. Suatu malam, ketika aku sedang bersiap tidur, aku merasakan rambutku bergerak perlahan, seperti disentuh angin. Namun jendela tertutup rapat. Aku mencoba mengabaikan, tetapi beberapa jam kemudian, ketika aku terbangun, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Ada sehelai rambut panjang hitam di atas dadaku. Rambut itu sangat panjang, jauh lebih panjang dari rambut siapapun yang tinggal di rumah itu. Rambut itu dingin seperti baru diambil dari air. Aku membuangnya dan mencoba tidur lagi. Tetapi perasaan diawasi tidak pernah hilang. Bahkan di pagi hari, ketika matahari masuk ke kamar, aku masih merasakan hawa dingin di sudut ruangan. Seminggu setelah itu, aku mulai mencium bau tertentu setiap malam. Bau melati bercampur tanah lembab. Bau itu muncul di sudut-sudut rumah, terutama di lorong menuju kamar mandi. Pada suatu malam, aku terbangun karena bau itu sangat kuat. Dan ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu bergerak pelan di dekat pintu kamar. Tidak jelas, hanya seperti bayangan rambut panjang yang terseret di lantai. Aku tahu, kutukan itu nyata. Aku tahu waktuku sudah dekat. Dan itu baru awal dari semuanya. Bau melati itu semakin kuat setiap malam. Kadang muncul di kamar mandi, kadang muncul tepat di samping tempat tidur. Kadang memenuhi seluruh rumah seolah sosok itu berjalan di mana-mana. Yang paling membuatku ketakutan adalah ketika aku bangun dan menemukan jejak kaki basah di lantai. Jejak itu kecil, lebih kecil dari kaki manusia dewasa, tetapi langkahnya panjang seperti seseorang menyeret tubuhnya. Aku mencoba melakukan aktivitas seperti biasa, pergi ke kantor dan menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, kutukan itu tidak hanya tinggal di rumah. Ia mengikutiku. Pada suatu sore, aku melihat bayangan seseorang berdiri di balik pintu ruangan kantorku. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajahnya, tetapi ketika aku menoleh lagi, bayangan itu hilang. Gangguan terbesar terjadi pada akhir Mei. Aku pulang agak larut, sekitar pukul 10 malam. Rumah itu begitu sunyi, terlalu sunyi. Ketika aku membuka pintu, aroma melati langsung menusuk hidungku. Udara dalam rumah sangat dingin, sampai-sampai uap napasku terlihat. Aku berjalan ke kamar, tetapi langkahku terhenti ketika melihat pintu lemari kaca terbuka sedikit. Padahal aku selalu menutupnya rapat. Aku mendekat perlahan dan melihat ke arah kaca. Untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah gelap, tanpa bentuk yang jelas. Rambutnya jatuh ke lantai,
panjang sekali, hampir menyentuh ujung ruangan. Aku terjatuh ke belakang, menabrak meja kecil, dan pintu lemari menutup sendiri dengan suara keras. Setelah itu rumah menjadi hening kembali. Tapi aku tahu, ia masih di sana, mengawasi, menunggu. Sejak malam itu, ia mulai memperlihatkan dirinya lebih jelas. Bukan lagi hanya bayangan. Aku mulai melihat rambut panjang tergantung seperti direntangkan dari langit-langit. Kadang, rambut itu bergerak sendiri, mengayun pelan seperti mengikuti aliran angin. Padahal, tidak ada angin. Aku juga sering merasakan seseorang berjalan di belakangku. Napas dingin terasa menyentuh tengkukku. Dan setiap kali aku menutup mata, aku merasakan rambut panjang menyentuh kulitku. Suatu malam, aku terbangun karena ada sesuatu yang berat di atas dadaku. Aku merasa sulit bernapas, seperti ada seseorang duduk di sana. Ketika aku membuka mata, kulihat rambut panjang menutupi wajahku seperti selimut gelap yang menempel pada kulit. Aku berusaha menggerakkan tubuh, tetapi tidak bisa. Entah berapa lama aku terperangkap dalam posisi itu sebelum semuanya hilang seketika. Esoknya, aku menemukan bekas lebam di dadaku. Bentuknya seperti jari-jari seseorang. Saat itu, aku baru benar-benar memahami satu hal. Ia tidak hanya muncul ketika aku tidur. Ia ada kapanpun ia mau. Dan ia semakin dekat. Pada pertengahan Juni, aku mulai menggali sejarah keluargaku. Aku mencari catatan lama yang disimpan ibu, nenek, bahkan beberapa dokumen warisan yang telah lama diabaikan. Aku menemukan buku harian milik nenek buyutku. Dari sanalah aku mengetahui asal-muasal kutukan ini. Rupanya, sosok perempuan itu bukan arwah tak dikenal. Ia adalah seseorang bernama Raras, perempuan yang pernah dekat dengan buyutku. Ia tidak pernah benar-benar menjadi bagian keluarga, tetapi hubungannya dengan buyutku berakhir dengan cara yang kelam. Raras ditemukan tewas di sungai kecil di belakang rumah keluarga. Rambutnya tersangkut di akar pohon, wajahnya membiru, tubuhnya dingin. Ia tidak memiliki keluarga, tidak ada kerabat yang mengakui, sehingga buyutkulah yang mengurus proses penguburannya. Namun, setelah kematiannya, satu persatu keturunan keluarga kami mengalami gangguan pada usia 25 tahun. Paman buyutku meninggal misterius pada usia itu. Kakak buyutku hilang selama 4 hari sebelum ditemukan linglung di kebun belakang. Rambutnya seolah ditarik hingga banyak rontok. Generasi setelahnya mengalami hal serupa, dan setiap generasi memiliki satu orang yang menjadi pilihan. Ketika aku membaca catatan itu, aku mengerti apa maksudnya. Raras seolah menuntut sesuatu. Mungkin ia merasa dikhianati. Mungkin ia tidak menerima kematiannya. Mungkin ia terjebak antara dunia dan kematian tanpa ketenangan. Pertanyaannya, mengapa aku? Saat membaca halaman terakhir buku harian itu, aku menemukan catatan yang membuat tubuhku merinding. Nenek buyutku menulis bahwa sosok itu tidak memilih sembarangan. Ia memilih keturunan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya adalah kelahiran pada malam Jumat, garis rambut tertentu, dan mimpi yang sama pada usia 24 tahun. Aku mengingat mimpi yang kualami tahun lalu. Mimpi berjalan di hutan gelap, bau melati yang sangat kuat, dan suara langkah pelan yang selalu mengikuti dari belakang. Aku tahu, semuanya sudah terlambat. Semua gangguan mencapai puncaknya pada awal Juli. Malam itu hujan turun deras, dan petir menyambar tanpa henti. Lampu berkedip berkali-kali sebelum akhirnya padam total. Rumah terbenam dalam gelap yang tebal. Aku merasakan kehadirannya bahkan sebelum ia memperlihatkan diri. Aroma melati memenuhi seluruh kamar. Bukan hanya kuat, tetapi seperti tertumpah langsung ke hidung. Udara menjadi dingin sampai tulang-tulangku terasa sakit. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat. Kemudian aku mendengar suara itu.
Suara rambut diseret di lantai. Panjang, lambat, menusuk telinga. Suara itu semakin mendekat dari lorong menuju kamarku. Lantai bergetar pelan setiap langkahnya. Aku bisa merasakan getaran itu melalui kasur. Pintu kamar terbuka dengan perlahan. Tidak ada angin, tidak ada tangan. Pintu hanya bergerak seolah mendapat dorongan dari sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu akhirnya muncul di ambang pintu. Ia sangat tinggi, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga jauh di lantai. Rambutnya basah, seperti baru terendam air. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kebiruan. Wajahnya tidak jelas, seolah tertutup bayangan gelap. Namun, dari sela-sela rambut itu, aku melihat mata hitam kosong menatapku. Ia berjalan masuk. Setiap langkahnya membawa dingin yang menusuk. Rambutnya menyentuh kakiku, membuat seluruh tubuhku mati rasa. Ia semakin mendekat. Aku mencoba berteriak, tetapi tidak bisa. Suaraku seolah ditahan oleh udara yang begitu berat. Ketika ia berada di sampingku, ia membungkuk perlahan. Rambutnya menutupi tubuhku, seperti tirai gelap. Aku merasakan sentuhan jari-jari dinginnya di leherku, pelan, memanjang, seakan mengukur bentuk tubuhku. Ia menempelkan wajahnya ke wajahku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya jelas. Wajah itu penuh luka, seperti digigiti sesuatu. Ada bekas tali di lehernya, seolah ia mati dengan cara menggantung. Ia ingin aku melihat. Ia ingin aku mengerti. Sesaat sebelum aku pingsan, aku merasakan rambut itu membelit pergelangan tanganku, kakiku, dan leherku. Seperti ia berusaha menarikku keluar dari dunia ini. Aku berusaha meronta, tetapi semakin aku melawan, semakin rambut itu mengencang. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun 2 hari kemudian di rumah sakit. Ibu menangis di sampingku. Ayah terlihat pucat. Mereka mengatakan aku ditemukan pingsan di depan rumah dengan tubuh penuh lebam seperti diseret keluar. Pintu rumah terbuka lebar. Kasurku rusak. Robek seperti ditarik sesuatu dengan kekuatan besar. Sejak itu, aku tidak pernah kembali tinggal di rumah itu. Namun masalahnya bukan rumahnya. Masalahnya adalah kutukan itu. Setelah kejadian itu, aku sering mencium aroma melati bahkan di tempat-tempat yang tidak masuk akal seperti kantor, mobil, atau kamar hotel. Ketika aku tidur, aku sering merasakan rambut menyentuh wajahku. Bahkan beberapa kali aku menemukan rambut panjang di bawah bantal. Rambut yang bukan milikku. Kadang aku melihat bayangan perempuan di ujung lorong ketika aku pulang malam. Kadang aku melihat lemari bergeming seolah disentuh sesuatu. Kadang dalam mimpiku, aku kembali ke hutan gelap itu, berjalan tanpa arah, mendengar langkah-langkah yang selalu mengikutiku. Aku tahu ia belum pergi. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dilawan atau disembuhkan. Ini adalah sesuatu yang diwariskan, sebuah ikatan yang terbentuk oleh masa lalu keluargaku, dan aku adalah bagian dari rantai itu. Dan semakin aku mendekati usia 30, gangguan itu semakin kuat. Seakan ia menunggu sesuatu. Seakan ia ingin memastikan aku tidak pernah lepas dari genggamannya. Jika suatu hari aku menghilang tanpa jejak, atau ditemukan dengan tubuh yang tidak wajar, atau jika ceritaku berhenti di sini, maka kalian tahu siapa yang membawaku pergi. Perempuan itu. Perempuan yang mati tanpa pernah mendapat keadilan. Perempuan yang rambutnya selalu lebih panjang daripada malam. Dan ia masih mengikutiku. Sampai hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kelam keluarga Mahendra. Jika kalian pernah merasakan hawa dingin tiba-tiba, aroma melati yang muncul tanpa sebab, atau rambut panjang yang bukan milik siapapun, berhati-hatilah. Mungkin ia sedang memperhatikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal kisah nyata lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian masih berani tidur malam ini.